Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Nah, di video kali ini gue akan jelasin 10 macam tipe error yang mungkin sering kalian temukan di kerjaan kalian. Jadi, gue akan jelasin kenapa bisa error seperti itu, masing-masing error itu maksudnya apa, dan yang paling penting adalah gimana cara kalian bisa mengatasi error tersebut. Oke, jadi langsung aja, seperti biasa gue punya file latihan, kalian bisa download file latihannya di deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa download dan nanti bisa sambil latihan ketika nontonin video ini kalau kalian lagi di depan laptop. By the way, jangan lupa juga kalau gue punya akun Instagram @ignatiusrian. Jadi kalau kalian belum follow, bisa follow karena di situ gue juga sering ngebahas tutorial, bikin video-video pendek gitu ya, sharing-sharing tips Excel dan juga kadang-kadang ngebalesin DM kalian kalau gue lagi ada waktunya. Nah, jadi di sini ada 10 macam error yang nanti akan kita bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama adalah error NA. Nah, ini adalah salah satu error yang menurut gue paling sering muncul gitu ya. Jadi gue pengen share ke kalian kenapa sih bisa muncul error seperti itu. Ini paling sering ditemukan ketika kalian misalkan ngerjain rumus VLOOKUP. Biasanya itu juga dari pengalaman gue pribadi gitu ya. Nah, contoh kayak gini, gue punya data ya. Misalkan ada merek HP dan juga harganya. Nah, kemudian kalian pengen nyari sebuah data gitu. Kita coba ya, misalkan kayak kita mau nyari data Nokia. Kita pakai VLOOKUP. Buka kurung, kemudian kita klik ini ya sel kuncinya, koma atau titik koma, tergantung setting laptop kalian apa, jadi ikutin aja rumusnya minta apa. Nah, kemudian kan kita blok ya tabel referensinya, gue pakai F4 supaya dia kekunci, koma karena harga ada di kolom kedua, maka gue kasih angka 2 ya, koma 0 lagi supaya dia exact match. Nah, ini kenapa muncul NA, karena kalian bisa lihat merek HP atau data yang tadi gue gunakan untuk sel kunci, yang gue klik sebagai sel kunci, Nokia itu tidak ada di data atau tabel referensinya. Jadi, NA itu singkatan dari not available, artinya tidak tersedia atau tidak ditemukan. Jadi, ketika kalian menemukan rumus error NA, artinya data yang kalian cari, ini biasanya ketika VLOOKUP gitu ya, itu tuh nggak bisa ditemukan di tabel referensi, karena memang nggak ada datanya. Nah, jadi ini ya satu-satunya cara untuk bisa menghilangkan errornya ya sebetulnya adalah untuk memastikan kalau data yang kalian cari itu ada gitu ya. Atau kalau misalkan kalian tetap mau bersikukuh untuk pakai data yang ini, mau mencari data yang ini, kalian juga bisa menyamarkan error NA-nya dengan menambahkan rumus if error di depan. Jadi seperti ini, if error, buka kurung, kemudian rumus yang tadi biarin aja, koma, tanda kutip. Nah, kalian mau menyamarkan error NA-nya sebagai apa? Misalkan tidak ada gitu ya. Tutup kurung seperti ini. Jadi kalau kita enter, nah maka kalau dia NA akan jadi tidak ada. Itu adalah rumus atau bukan rumus ya, error NA dan gimana cara kalian bisa mengatasi atau menyamarkan error tersebut. Tipe error yang kedua adalah div garis miring 0 atau div 0 biasanya gue sebut gitu ya. Nah, ini salah satu error yang biasanya paling gampang lah untuk bisa dibetulkan gitu, karena ini spesifik banget, biasanya terjadi karena satu faktor gitu. Nah, langsung aja kita coba ya di sebuah contoh. Kalian tinggal ke sheet div 0 ya di file yang sama gitu. Contoh misalkan gue punya tadi merek HP masih sama, kemudian juga ada jumlah terjualnya dan ada total omsetnya, dan gue ingin mencari harga per piecesnya ya. Harga per pieces kan kalau kita lihat seperti ini berarti total omset dibagi dengan pieces terjual. Berarti sama dengan ini 36 juta gue bagi dengan berapa pieces terjualnya gitu ya. Nah, ini kan 12 juta, tinggal kita klik 2 kali aja supaya tarik ke bawah gitu. Ini nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi error div 0 itu akan muncul jika kalian punya data yang kemudian dibagi dengan angka 0. Nah, ini kan kita tahu ya, di matematika nggak bisa, angka berapapun tuh nggak bisa dibagi dengan angka 0. Jadi contoh misalkan Samsung pieces terjualnya gue ganti dengan 0. Nah, maka dia akan langsung muncul div 0. Artinya ini error terjadi karena kalian tadi membagi C4 ada nilainya 10 juta dibagi dengan B4, tapi B4-nya 0. Jadi kan 10 juta dibagi 0 tuh nggak bisa dalam logika matematika gitu ya. Makanya muncullah div 0. Nah, ini jadi di sini ya kalian mesti perbaiki gitu. Kalau misalkan ada data yang seperti ini, ya udah mungkin di delete aja gitu, karena ya ini juga datanya menurut gua ada yang salah, karena nggak mungkin jumlah pieces terjualnya 0 tapi total omsetnya 10 juta. Nah, jadi error div 0 itu membantu kalian untuk langsung mengetahui mana nih ada data yang salah gitu ya, karena ternyata ada yang dibagi dengan 0 yang mana tidak mungkin terjadi sebetulnya. Tipe error yang ketiga adalah
name. Nah, kenapa name ini muncul? Jadi kita langsung kita langsung praktekkan supaya nanti kalian langsung kebayang gitu ya. Jadi misalkan contoh nih kayak tadi ya, kita mau mencari merek HP iPhone harganya berapa. Ini kan kalian bisa pakai VLOOKUP. Tapi ternyata ketika kalian ngetik VLOOKUP typo gitu ya. Misalkan ada VLOOKUPs jadi ada S-nya gitu ya. Mungkin ya ingatnya salah atau ternyata typo aja pas ngetik rumusnya. Tapi kalian masukin seperti biasa, klik sel kunci, koma, blok tabel referensinya, koma 2,0 seperti ini, kita enter. Nah, ini muncul name. Kenapa muncul name? Balik lagi karena Excel itu tidak mengenali instruksi yang kalian masukkan. Contohnya misalkan VLOOKUP pakai S, kan nggak ada ya di Excel rumus seperti itu gitu. Makanya muncul name. Di sini ya kalian tinggal perhatikan aja apakah betul tadi rumus yang kalian masukkan itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan muncul name biasanya ada yang salah gitu ya, entah typo, entah kurang huruf, atau misalkan ternyata tiba-tiba ada kelebihan spasi dan lain-lain. Nah, jadi tinggal kalian perbaiki aja, misalkan di sini S-nya gue buang ya, seperti itu. Enter ya, maka dia akan langsung muncul angka 12 juta misalkan. Jadi itu caranya kalian mengatasi error name. Tipe error yang keempat adalah num. Num ini sepertinya datang dari number gitu ya. Ini simple banget. Kenapa muncul error seperti ini? Itu karena Excel tidak bisa menampilkan data yang kalian mau lakukan atau kalian mau cari gitu. Kenapa ya? Balik lagi karena nggak sesuai dengan logika matematika. Contoh, misalkan di sini ada angka ya 25, 144, min 36. Dan kalian ingin mencari akar. Mencari akar itu kita bisa pakai rumus square root atau SQRT gitu ya. Ini singkatan dari square root atau akar dalam bahasa Inggris. Buka kurung, kalian tinggal klik aja selnya atau tinggal diketik aja angkanya berapa, tutup kurung, enter. Nah, ini kan 25 kita tahu ya, akar dari 25 adalah 5, itu simple. Kalau kita tarik 1, 144, akarnya adalah 12. Nah, sekarang berapa akar dari min 36? Kalau kita tarik ke bawah, ini muncul error 6. Kenapa muncul error 6? Karena ya memang angka yang negatif itu kan nggak bisa dicari kan, akarnya gitu ya. Jadi makanya kenapa Excel ya nggak bisa menampilkan. Karena kalau dia mau menampilkan berapa angka yang mesti ditampilkan kan nggak mungkin. Nggak ada akar dari angka yang sifatnya negatif. Makanya dalam hal ini Excel menampilkan 6. Dan balik lagi cara kalian mengatasinya adalah yang paling simple adalah coba perhatikan data yang kalian tadi gunakan ketika muncul 6 seperti ini gitu ya. Nah, di sini ya ada beberapa, seperti biasa ada beberapa menu yang kalian bisa lihat, help on this error, nanti ada penjelasan muncul, tapi bahasa Inggris semua. Nah, cuman simpelnya adalah coba cek lagi aja data kalian untuk rumus atau untuk instruksi yang kalian masukkan di Excel itu apakah memenuhi logika matematika nggak? Karena biasanya kalau nggak memenuhi logika matematika, maka balik lagi akan muncul error yang disebut dengan num. Nah, tipe error yang berikutnya atau error kelima adalah value. Value ini juga cukup sering ditemukan lah atau cukup sering kalian temukan lah gitu ya. Gue pribadi pun juga sering ketemu dengan error ini. Nah, ini simple banget. Kenapa muncul error value? Itu karena kayak Excel itu nggak bisa menjalankan rumus tersebut dengan data yang tadi kalian input. Misalkan contoh kayak gini, gue punya data, misalkan ada harga iPhone dan harga Xiaomi, harga iPhone-nya sekian, harga Xiaomi-nya gratis gitu ya, contoh aja gitu. Nah, ini kalau misalkan contoh kalian coba tambahkan secara manual ya, B3 ditambah B4. Nah, ini akan muncul value. Kenapa muncul value? Simpelnya balik lagi. Tadi kan kita mau kita mau menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan B3 dan B4. Nah, cuman B4-nya itu bentuk datanya adalah teks. Kan nggak mungkin kalian menambahkan angka dengan teks gitu. Makanya kenapa kalau kita paksakan B3 tambah B4, sedangkan B4-nya adalah data yang berbentuk teks atau bukan angka, maka akan muncul value. Nah, ini cara yang paling gampang ya adalah ya, satu, kalian jadinya tahu kalau ternyata ada yang salah dengan data gue. Kalau gue mau menjumlahkan iPhone dengan Xiaomi, ya berarti gratisnya ini nggak boleh dalam kata-kata gitu ya. Entah kalian isi harga tertentu atau mungkin kalau gratis jadinya kalian ubah jadi 0, contohnya seperti itu. Nah, kalau kalian ubah jadi 0 kan bisa dijumlahkan, walaupun ya Xiaomi-nya nggak ada harganya atau gratis tadi. Jadi perhatikan lagi data yang kalian tadi pakai ketika kalian masukkan datanya ke dalam rumus. Biasanya value muncul ketika ada format data yang nggak sesuai dengan rumus yang kalian masukkan. Kita lanjut lagi, tipe error berikutnya adalah error yang disebut dengan ref. Ini juga sering banget kejadian menurut gua, dan ini salah satu error yang paling fatal kalau misalkan kalian nggak cepet-cepet perbaiki gitu ya. Nah, error ini muncul ketika Excel itu kehilangan
sel atau data yang tadinya digunakan dalam sebuah rumus. Jadi contohnya balik lagi gue punya tabel seperti ini, merek HP, ada pieces terjual, ada harga per pieces, dan gue ingin mencari berapa sih total penjualan masing-masing merek HP. Kan simpel banget ya, sama dengan B3 dikali dengan C3, simpelnya adalah ya berapa pieces terjual dikalikan dengan harga per piecesnya, kita enter, kan muncul ya 36 juta gitu. Nah ini kemudian gue tarik ke bawah seperti ini, oke, nggak ada masalah sama sekali. Nah tapi karena satu dan lain hal, tiba-tiba mungkin kalian skip atau kalian nggak sengaja ngedelete kolom C yang tadi kita gunakan dalam rumus ini kan, B3 kali C3 seperti itu. Nah ini kita delete ya, contohnya klik kanan, delete. Nah langsung muncul semua ref. Kenapa ref? Karena tadi kan kita B3 kali C3. Nah sekarang C3-nya itu udah nggak ada, udah hilang. Karena tadi nggak sengaja mungkin kolomnya ke delete, atau ya mungkin kalian sengaja tapi kalian nggak tahu implikasinya gitu ya. Nah ini satu-satunya cara untuk membenarkan atau memperbaiki error ini adalah dengan undo. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba ref gitu, jadi kalian tinggal Ctrl Z aja atau undo gitu sehingga muncul lagi. Karena kalau misalkan dia udah seperti ini dan kemudian kalian nggak langsung undo atau ke save, atau misalkan kalian udah ngelakuin aktivitas yang lain tanpa kalian sadar gitu ya, kalian nggak akan bisa balik lagi ke data yang sebelumnya. Nah artinya apa? Artinya kalian mesti perbaiki nih rumusnya secara manual gitu. Mungkin diubah yang pertama B3 aja contohnya, nggak perlu atau B3 dikali 10 juta ya, karena misalkan masing-masing harganya ternyata sama 10 juta. Nah ini baru bisa muncul harga dan kemudian kita tarik lagi ke bawah. Jadi kalau kalian nggak langsung undo, maka cara satu-satunya adalah dengan mengubah atau memperbaiki rumusnya. Karena rumus yang tadinya mengacu pada C3 sekarang jadi error karena referensi yang tadi C3-nya udah hilang gitu. Oke, kemudian tipe error yang berikutnya adalah tipe error yang disebut dengan null atau null gitu ya. Artinya adalah kosong atau nol. Nah ini gue sih jarang ketemu sebetulnya, karena menurut gue alasannya cukup unik gitu ya. Nah ini simpelnya terjadi ketika bahasa teknisnya itu intinya adalah data yang kalian blok gitu ya, atau yang kalian gunakan dalam rumus itu nggak ketemu gitu, atau ada array yang nggak nyambung. Nah tapi cuman simpelnya gini, kita langsung aja coba. Misalkan contoh ya, di sini gue mau menjumlahkan tapi nggak gue blok, tapi gue ketik manual. Misalkan sum B3 gitu ya, kan harusnya kita titik 2 B7, bener kan? Harusnya kan kayak gini. Nah cuman mungkin karena satu dan lain hal, gue lupa pencet titik 2, gue malah pencet spasi B7 gitu. Kayak gini. Jadi sum B3 spasi B7. Itu kan menurut gue sih jarang terjadi, tapi mungkin bisa aja terjadi. Jadi kalau kayak gini kemudian di enter, nah itu tuh muncul error null. Karena ya Excel jadi bingung lah, intinya kayak lu tuh masukin rumus apa sih sebenarnya. Nah ini simpelnya adalah ya udah kalian cek lagi aja rumusnya, lihat apakah ada yang salah. Misalkan kayak harusnya dikasih titik 2 tapi nggak dikasih, tapi malah dikasih spasi. Yang mana kejadian dalam contoh ini gitu ya. Jadi ya udah tinggal perbaiki aja, hapus spasinya, tambahin titik 2 misalkan, enter, jadi deh 30,3 juta gitu. Jadi rumusnya udah nggak error lagi dan kalian bisa dapat data yang ingin kalian cari. Kita lanjut lagi ya, ada 3 lagi yang ingin gue bahas. Nah error berikutnya ini juga error yang menurut gue cukup lazim terjadi, dan banyak yang masih bingung ternyata. Jadi misalkan ketika kalian habis ngerjain sebuah rumus, tiba-tiba ternyata datanya berubah jadi tanda pagar banyak banget gitu ya. Simpelnya, penjelasan yang paling simpel untuk menjelaskan error ini adalah kolom kalian itu kurang lebar untuk bisa mengakomodasi data yang tadi muncul dari rumus tersebut. Jadi kita langsung aja coba. Di sini ada harga, misalkan harganya iPhone 12 juta, kemudian ada pieces terjual dan gue mau menghitung omsetnya gitu ya. Nah jadi kan ya udah simpel aja, sama dengan 12 juta kali 130. Nah cuman kalian perhatikan ya, kalau kolom D ini omset gua tuh nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar gitu kolomnya. Jadi ketika gua klik enter, nah yang terjadi adalah seperti ini. Ada tanda pagar gitu ya. Ini kalau gua klik 2 kali ke bawah, maka semuanya muncul tanda pagar. Artinya apa? Artinya di dalam data ini tuh sebetulnya ada angka yang kemudian nggak bisa muncul karena kolom kalian tuh kurang lebar. Jadi kalau kita pelan-pelan lebarin ya, misalkan seperti ini kita lebarin, belum ada juga, lebarin lagi. Nah, beberapa data udah muncul, yang atas masih ada tanda pagar, artinya yang atas masih kurang lebar. Jadi geser lagi. Nah, sampai akhirnya tanda pagarnya hilang. Jadi kalau kalian ketemu error yang isinya kayak gini, tanda pagar semua seperti ini, nggak perlu panik, langsung aja lebarin kolomnya, karena artinya data yang ada di dalam kolom itu tuh kurang
kurang bisa diakomodir sama lebar kolom kalian. Oke, error ke-9 yang akan kita bahas di video ini adalah tentang spill. Jadi spill ini sepertinya kalau nggak salah cuma ada di Microsoft 365. Gue agak lupa apakah di sebelumnya itu ada atau enggak gitu ya. Kayaknya nggak ada, tapi dia munculnya notification gitu intinya. Nah, cuman di Microsoft 365 atau Excel yang paling baru, itu ketika kalian mengcopy sebuah rumus, tapi hasil rumusnya itu nanti bisa mereplace gitu ya, sebuah data yang udah ada di sel tersebut, nanti akan muncul error spill gitu. Contohnya gini, misalkan kayak gue punya tabel nih di sini ya, simple banget. Nah kemudian gue mau coba transpose atau balik gitu ya. Nah itu kan gue bisa pakai rumus sama dengan transpose seperti ini, buka kurung, kemudian gue blok aja nih tabelnya gitu. Jadi nggak perlu lagi gue pakai copy kemudian paste transpose dan lain-lain. Udah ada rumusnya sama dengan transpose seperti ini. Nah nanti yang akan kejadian adalah merek HP, harga, pieces omset yang tadinya ini menjadi judul kolom akan menjadi judul baris harusnya gitu ya. Dan iPhone, Samsung, Xiaomi dan lain-lain ini harusnya menjadi kolom. Jadi kayak kalian mengubah tabel vertikal menjadi tabel horizontal. Nah ini, tapi ketika sebelum gue klik enter, gue ingin kalian memperhatikan kalau ternyata di A11 itu udah ada data. Misalkan nama gue Ignatius Rian gitu. Nah ini ketika gue coba klik enter, nah yang terjadi adalah muncul error spill. Nah, ketika kalian hover pakai mouse atau kalian sorot pakai mouse, dia muncul nih. Kayak intinya dia ngasih tahu lah kalau nanti data yang baru itu akan gue taruh di sini, tapi ini spill error karena ada data loh Ignatius Rian gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu error seperti ini, caranya gampang banget. Pastikan satu data yang yang mengganggu gitu ya, rumus kalian itu bisa kalian buang. Atau cara yang kedua adalah kalian gunakan rumus yang tadi misalkan sama dengan transpose di tempat yang lain aja yang nggak ada datanya. Jadi kalau ini coba gue buang ya, gue delete. Nah dia akan langsung muncul kan data dari atas yang ini ya mesti diformat lagi memang gitu. Cuman jadinya ketika data yang tadi mengganggu proses transpose kalian dihilangkan, maka spill errornya hilang dan datanya akan langsung muncul gitu. Oke, nggak kerasa kita udah sampai di error yang terakhir. Jadi error yang ini adalah namanya error CALC atau calc gitu ya. Datangnya dari calculation sepertinya. Nah, ini error yang juga pribadi jarang gue temukan sebetulnya. Cuman setelah gue riset error ini juga muncul di beberapa keadaan gitu ya. Yang paling mungkin terjadi adalah contoh misalkan kalian lagi menggunakan rumus filter. Jadi rumus filter ini kan bisa mengambil data dari sebuah tabel yang sifatnya lebih lengkap gitu ya. Kalau misalkan kalian cuma mau nunjukin contoh, gue mau bikin tabel yang serupa dengan ini tapi munculnya iPhone doang gitu. Jadi kayak kalian filter tapi nggak pakai fitur filter tapi pakai rumus filter. Nah rumusnya kan adalah sama dengan filter, buka kurung, kalian blok nih tabel utamanya, tabel array-nya, koma, kemudian kalian pilih kolom mana yang kemudian ingin kalian jadikan kriteria. Misalkan kayak gue mau memfilter tabel array ini berdasarkan kriteria yang merek HP-nya iPhone doang. Jadi misalkan gue blok nih A2 sampai A8 gitu. Kemudian gue kasih sama dengan tanda kutip iPhone. Nah kalau kayak gini kan bacanya adalah gue mau memfilter data dari A2 sampai D8 di mana A2 sampai A8-nya itu iPhone. Jadi nanti cuma akan muncul data-data yang di A2 sampai A8-nya itu iPhone gitu. Ini kalau gue klik enter, nah maka dia muncul seperti ini gitu ya. Ini gue ini dulu. Nah, jadi kayak gini, dia akan muncul seperti ini. Data yang tadinya lebih banyak karena tadi kita cuma mau filter based on A2 sampai A8-nya cuma iPhone, maka dia muncul 3 data seperti ini. Nah, cuman apa yang terjadi ketika gue memasukkan satu kriteria yang nggak ada di tabel referensi gitu. Misalkan contoh bukan iPhone malah gue tulisnya Apple. Kalau gue klik enter, nah jadinya muncul error calc gitu ya, error calculation seperti itu. Kenapa tadi? Karena ya ini iPhone-nya gue ganti jadi Apple gitu ya. Ya itu kalau misalkan kalian ketemu error seperti ini berarti memang mungkin ada yang salah dalam rumus kalian gitu ya. Ini gue taunya sih salah satunya ya karena error di rumus filter gitu, kalian mencoba memfilter sesuatu yang nggak ada di tabel referensi. Jadi ya tinggal kalian lihat lagi aja, ada error calc berarti gue tadi ada salah nginput rumus. Ya udah Apple-nya balikin aja, misalkan ganti jadi Vivo. Nah pasti keluar selama data yang tadi kalian input itu ada di tabel referensi utamanya gitu.
Oke, jadi tadi kita udah ngomongin 10 tipe error. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian kalau misalkan kalian ketemu error yang sama di dalam kerjaan kalian menggunakan Excel. Semoga kalian suka dengan pembahasan gue kali ini. Silahkan like kalau kalian suka dan juga subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video lainnya. Segitu aja dari gue Ikna. Thank you semuanya. Have a good day.